Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugas mata kuliah karya tulis ilmiah dosen pengampu Bapak Dr. MGS Tibrani MSI dan Ibu Nike Anggraini MSc. Analisis kritis artikel jurnal atau sumber primer. Judul, identifikasi keanekaragaman jenis tumbuhan berpotensi menjadi tanaman hias pada kawasan Bukit Bantunan, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, serta sumbangannya dalam pembelajaran biologi SMA. Disusun oleh Dina Reskiani dengan nomor induk mahasiswa 069128182319. Strata 1 Pendidikan Biologi jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya 2021. Struktur analisis artikel. Calon skripsi, judul, identifikasi keanekaragaman jenis tumbuhan berpotensi menjadi tanaman hias pada kawasan Bukit Bantunan, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, serta sumbangannya dalam pembelajaran biologi SMA. Oleh Dina Reskiani. Identitas artikel. Judul pertama, yaitu keanekaragaman jenis tumbuhan berpotensi menjadi tanaman hias pada kawasan hutan lindung Gunung Bawang Kabupaten Bengkayang. Yang kedua, keanekaragaman tanaman hias pekarangan rumah di perumahan Kelurahan 1510 Jakabaring, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Yang ketiga, keanekaragaman jenis tumbuhan yang berpotensi menjadi tanaman hias pada kawasan PT Batara Alam Lestari di Desa Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah. Penulis artikel yang pertama yaitu Marega, Yulianti Indrayani, dan Hafiz Ardian. Penulis artikel yang kedua yaitu Suryadi. Dan penulis artikel yang ketiga yaitu Widya Sri Astuti, Ratna Herawati Ningsih, dan Gusti Eva Tapita. Jurnal pertama, Jurnal Hutan Lestari, volume 4, nomor 4, halaman 534-542 tahun 2016. Jurnal yang kedua, EPKIP Universitas Muhammadiyah Palembang, Maret tahun 2020. Jurnal yang ketiga yaitu Jurnal Hutan Lestari, volume 6, nomor 1, halaman 147-157 tahun 2018. Isi artikel yang pertama, yaitu topik artikel keanekaragaman jenis tumbuhan yang berpotensi sebagai tanaman hias yang terdapat di kawasan hutan lindung Gunung Bawang Desa Sukabangun, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang. Informasi-informasi yang penting yang dapat dimanfaatkan yang pertama yaitu masing-masing jenis tumbuhan yang berpotensi menjadi tanaman hias memiliki kemampuan penyesuaian tempat tumbuh yang berbeda. Informasi ini menunjukkan bahwa terdapat keanekaragaman tanaman hias di tempat berbeda. Informasi ini mendukung latar belakang bagian tanaman hias bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Informasi yang dapat dimanfaatkan yang kedua yaitu hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan merambat dengan bunga yang beraneka warna, serta simpanan sumber plasma nutfah yang berperan penting bagi kehidupan di bumi. Informasi ini menunjukkan bahwa kekayaan jenis flora di hutan sehingga mendukung kajian pustaka bab 2 dan latar belakang bab 1. Yang ketiga, jenis tumbuhan yang berpotensi menjadi tanaman hias berupa tumbuhan bawah dan jenis-jenis epifit dengan melihat pada daun, bunga, dan berdasarkan pada ketinggian tempat serta cara budidayanya. Informasi ini menunjukkan bahwa jenis pengelompokan tanaman hias. Oleh sebab itu, informasi ini akan diletakkan pada kajian pustaka bab 2. Adapun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatan adalah jenis tumbuhan memiliki kemampuan adaptasi yang berbeda.
Tumbuhan yang berpotensi menjadi tanaman hias berupa tumbuhan bawah dan jenis-jenis epifit dengan melihat pada daun dan bunga. Bagaimana dengan bagian batang dan buah pada tumbuhan dapatkah dijadikan sebagai tolak ukur tanaman hias? Artikel yang kedua, topik artikel keanekaragaman tanaman hias pekarangan rumah di Perumahan Kelurahan 15 Ulu, Jakabaring, Palembang, Kecamatan Sembrang Ulu 1, Palembang. Informasi-informasi penting yang dapat dimanfaatkan yang pertama yaitu tanaman hias mencakup semua tumbuhan, baik yang berbentuk ternak, merambat, semak, perdu, ataupun pohon yang sengaja ditanam oleh orang sebagai komponen taman, kebun rumah, penghias ruangan, sarana peralatan upacara agama dan kenegaraan, komponen riasan atau busana, atau sebagai komponen karangan bunga. Informasi ini menunjukkan bahwa ciri atau karakter tanaman dijadikan sebagai tanaman hias. Informasi ini mendukung latar belakang bagian tanaman hias bab 1 dan kajian pustaka. Yang kedua, pengelompokan tanaman hias tidak hanya terbatas pada tanaman bunga-bungaan saja. Akan tetapi tanaman hias juga termasuk tanaman perkebunan atau kehutanan yang memiliki nilai keindahan dari segi bentuknya dan dibudidayakan untuk tujuan menambah keindahan dan keasrian lingkungan hidup. Informasi ini menunjukkan bahwa pengelompokan tanaman hias. Informasi ini mendukung latar belakang bagian tanaman hias bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Informasi yang dapat dimanfaatkan yang ketiga yaitu beberapa bagian tanaman hias yang dapat dinikmati keindahannya adalah bunga, buah, batang, dan daun. Informasi ini menunjukkan pengelompokan tanaman hias dari bagian tanaman yang dapat dinikmati keindahannya adalah bunga, buah, batang, dan daun, sehingga mendukung kajian pustaka bab 2. Informasi yang dapat dimanfaatkan yang keempat yaitu, apabila dilihat dari sifat pertumbuhannya, tanaman hias dapat dikelompokkan menjadi tanaman hias rumput-rumputan, tanaman hias merambat, tanaman hias semak, tanaman hias ternak, dan tanaman hias pohon-pohonan. Informasi ini mendukung bahwa pengelompokan tanaman hias berdasarkan pertumbuhannya. Oleh sebab itu, informasi ini akan diletakkan pada kajian pustaka bab 2. Informasi yang dapat dimanfaatkan yang kelima yaitu pemanfaatan lahan yang terbatas di pekarangan rumah ini sebagai antisipasi masyarakat untuk mencegah adanya udara yang tercemar, sehingga banyak masyarakat di perumahan menanam tanaman hias. Selain itu juga, tanaman hias berfungsi sebagai climate control atau pengontrol iklim mikro dan erosion control atau pengontrol erosi. Informasi ini menunjukkan bahwa pentingnya tanaman hias dan fungsi tanaman hias. Oleh sebab itu, informasi ini akan diletakkan pada latar belakang bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Adapun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatan adalah sebagai berikut. Bagaimana keanekaragaman jenis tanaman hias dari tanaman perkebunan dan kehutanan? Kemudian, analisis artikel yang ketiga. Topik artikel yaitu keanekaragaman jenis tumbuhan yang berpotensi sebagai tanaman hias seperti pohon, herba, liana, semak, perdu, dan sukulen dalam kawasan PT Batara Alam Lestari di Kabupaten Mempawah. Berikut informasi yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, di dalam hutan juga terdapat tumbuhan merambat berkayu atau liana yang dapat mencapai puncak pohon yang tinggi, serta epifit yang tumbuh menumpang pada pepohonan, seperti paku-pakuan dan anggrek, yang berpotensi menjadi tanaman hias. Adapun informasi ini menunjukkan bahwa tumbuhan merambat berkayu berpotensi menjadi tanaman hias. Oleh sebab itu, informasi ini akan diletakkan pada latar belakang bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Informasi yang dapat dimanfaatkan yang kedua yaitu
Sebagian besar tanaman hias tumbuh atau hidup pada lantai hutan yang terlindungi oleh tajuk dan bersaing dengan anakan lainnya, yaitu tanaman yang termasuk dalam kelompok tanaman hias daun dan tanaman hias bunga, kecuali Asplenium nidus, yang merupakan paku epipit, dan Bromhidia finlaysoniana dan Cologin dan Phlocoglottis yang tempat tumbuhnya terdapat pada pohon yang memiliki permukaan kulit yang kasar dan tebal sebagai inangnya. Adapun informasi ini menunjukkan tempat tumbuh tanaman hias. Informasi ini diletakkan pada kajian pustaka bab 2. Informasi yang dapat dimanfaatkan yang ketiga yaitu vegetasi tumbuhan yang berpotensi menjadi tanaman hias yang terdapat dalam kawasan, memiliki komposisi yang bervariasi. Struktur tersebut sebagian besar terdiri dari persekutuan jenis-jenis yang tidak dominan. Hanya beberapa jenis tanaman hias yang tergolong dominan. Informasi ini menunjukkan bahwa dalam suatu kawasan terdapat jenis tumbuhan yang bervariasi. Informasi ini akan diletakkan pada kajian pustaka bab 2. Informasi yang dapat dimanfaatkan yang keempat yaitu Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam hayati dan keanekaragaman jenis flora dan fauna yang terdapat di seluruh wilayah Nusantara. Kekayaan alam ini harus dilindungi dan dilestarikan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan di masa yang akan datang. Informasi ini menunjukkan bahwa pentingnya identifikasi keanekaragaman jenis tumbuhan. Oleh sebab itu, informasi ini akan diletakkan pada latar belakang bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Informasi yang dapat dimanfaatkan yang kelima yaitu tanaman hias adalah segala jenis tanaman yang memiliki nilai hias, bunga, batang, tajuk, cabang, daun, akar, aroma, dan sebagainya yang memiliki kesan indah atau artistik atau kesan seni. Serta keberadaan tanaman hias dapat dirasakan oleh manusia sebagai makhluk individu dan masyarakat sebagai makhluk sosial dari segi ekonomi, ekologi, dan serta seni. Informasi ini memberikan pengetahuan umum dan manfaat tanaman hias. Informasi ini akan diletakkan pada latar belakang bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Informasi yang dapat dimanfaatkan yang keenam yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang cepat terjadi pada kondisi lingkungan yang optimal dan adanya kesesuaian habitat. Informasi ini menunjukkan hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan dengan kondisi lingkungan. Informasi ini akan diletakkan pada kajian pustaka bab 2. Adapun hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatan adalah yang pertama, tumbuhan memiliki pertumbuhan dan perkembangan cepat terjadi pada kesesuaian kondisi lingkungan dan habitat. Bagaimana pengaruh kondisi lingkungan terhadap komposisi jenis tumbuhan dalam suatu habitat. Dan yang kedua, tanaman hias tumbuh atau hidup pada lantai hutan yang terlindungi oleh tajuk dan bersaing dengan anakan lainnya. Selain itu, tumbuhan hias yang tumbuh di pohon sebagai inangnya. Apakah tanaman tumbuhan hias ada yang tumbuh di cadas bebatuan di sekitar air? Adapun bibliografi dari analisis artikel ini yaitu yang pertama, Marega Indrayani Y dan Ardian H tahun 2016 dengan judul Keanekaragaman jenis tumbuhan berpotensi menjadi tanaman hias pada kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang, Kabupaten Bengkayang. Jurnal Hutan Lestari, volume 4 nomor 4, halaman 534 sampai 542. Bibliografi yang kedua yaitu Suryadi tahun 2020 bulan Maret, Keanekaragaman tanaman hias pekarangan rumah di Perumahan Kelurahan 15 Ulu Jakabaring,
Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang ketiga, Sri Astuti W, Herawati Ningsih R, dan Tapita GE tahun 2018. Keanekaragaman jenis tumbuhan yang berpotensi sebagai tanaman hias dalam kawasan IUPHKHTI PT Batara Alam Lestari di Desa Sekabuk, Kecamatan Saniang, Kabupaten Mempawah, Jurnal Hutan Lestari, volume 6, nomor 1, halaman 147 sampai 157. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.